Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurfadila dengan NIM 29021500096. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi semester 3. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan untuk laba rugi di mata kuliah intermediate 1 dengan dosen pengampu Dr. Haji Adelina Suryati, SE, MAK, CMA, CBP. Sebelum itu, kita akan mengetahui dulu pengertian catatan atas laporan keuangan. Nah, menurut PSAK nomor 1 tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya signifikan, atau tiap laporan keuangan seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Nah, tiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman atas sajian laporan keuangan, harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan yaitu karena catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian dari laporan keuangan, sehingga informasi yang tersaji nantinya akan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Nah, pihak-pihak tersebut itu meliputi manajemen dan direksi, owners, investor, supplier, pemberi pinjaman, dan pemerintah. Dengan adanya catatan ini akan meminimalisir salah paham saat membaca laporan keuangan. Publik juga dapat mengetahui kondisi keuangan dan fiskal sebuah perusahaan. Catatan laporan keuangan dibuat untuk memberikan penjelasan detail dari semua pos yang disajikan di laporan keuangan perusahaan. Data laporan keuangan yang tidak termasuk dalam kriteria pengakuan juga diinformasikan dalam catatan ini. Selain itu, terdapat komponen catatan atas laporan keuangan, di antara lain yaitu menyajikan informasi umum mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal serta ekonomi makro, menyajikan suatu ikhtisar atas tercapainya target keuangan perusahaan selama tahun pelaporan serta pengungkapan kendala dan hambatan yang terjadi saat mencapai target tersebut. Menyajikan informasi mengenai landasan dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Lalu selanjutnya menyajikan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan dengan secara rinci. Menyajikan informasi yang penting dan menjadi suatu kewajiban yang harus diungkapkan atas kebijakan dasar pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP. Mengenai informasi belum disajikan dalam menyajikan informasi lain yang dibutuhkan untuk penyajian yang wajar dan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Selain itu, tujuan pembuatan laporan laba rugi yaitu perhitungan besaran pajak perusahaan, memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. Menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan.
Komponen utama dalam membuat laporan laba rugi, yang pertama ada pendapatan atau revenue. Revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue ini dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor diambil potongan harga atau diskon, retur, tunjangan lain. Selanjutnya ada beban atau expenses. Expenses adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Lalu yang ketiga, keuntungan profit. Profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat, kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Pendapatan komprehensif lain, other comprehensive income, atau yang disingkat OCI, adalah total penghasilan dikurangi beban. Harga pokok penjualan atau HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Bentuk laporan laba rugi. Di sini bentuknya terdiri dari bentuk single step. Dalam bentuk single step ini, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian awal, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Di sini ada rumusnya, yaitu laba operasi sama dengan selisih pendapatan dan keuntungan dan beban total serta kerugian. Rumus yang digunakan ini untuk menghitung laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan tambah keuntungan diambil beban plus kerugian. Berikut ini contoh laporan laba rugi perusahaan jasa dengan metode single step. Pada PT Jasa Sejahtera, laporan laba ruginya pada periode Maret 2020, di mana penjualan bersihnya 800 juta, pendapatan sewa 20 juta di debit, total pendapatan 780 juta. 780 juta rupiah. Beban harga pokok penjualan di debit 300 juta rupiah. Beban penjualan 15 juta rupiah. Beban administrasi 10 juta rupiah. Beban bunga-bunga 5 juta rupiah. Beban lain bersih sebesar 5 juta rupiah. Maka total bebannya sebesar 335 juta rupiah. Maka laba sebelum pajaknya yaitu 780 juta diambil 335 juta, hasilnya 445 juta rupiah. Dan dikenakan pajak sebesar 111 juta 150 ribu rupiah dengan total laba bersihnya sebesar 333 juta 750 ribu rupiah. Kalau selanjutnya di sini ada bentuk multiple step. Laporan ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidental. Dalam laporan laba atau rugi selisih antara penjualan laba bersih dan harga pokok penjualan disebut dengan laba kotor. Laba operasi sama dengan terlihat perbedaan aktivitas biasa dan tidak biasa. Cara menghitung laba rugi multiple step dapat menggunakan rumus laba kotor sama dengan penjualan bersih diambil harga pokok penjualan, pendapatan operasional sama dengan laba kotor diambil penghasilan operasional, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional plus barang non operasional ditambah barang operasional. Di sini ada laporan neraca laba rugi. Nah, di bentuk multiple step ini lebih lengkap, teman-teman, dibandingkan yang sebelumnya, dan lebih terperinci.
Di sini ada laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk. Ini diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada periode 31 Desember 2021 dan 2020, di mana total laba bruto di 2020 yaitu 22.456.990. Pada tahun 2021 menurun menjadi 19.626.387. Dari semua total ini, maka eh, di total labanya menjadi pada tahun 2020 menghasilkan 7.163.536. Pada tahun 2021 menjadi 5.758.148. Di sini juga terdapat penghasilan komprehensif lain, ada pos-pos yang tidak diklasifikasikan ke laba rugi, pengukuran kembali liabilitas, imbalan kerja jangka panjang, pajak terkait, atau penghasilan komprehensif lain. Ini sudah ditotal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uh, catatan atas laporan keuangan pada laba rugi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang saya berikan, atas kekurangan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.